Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, tanggal 26 Maret 2023, Injil Markus 14 ayat 3-9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Judika yang artinya berilah keadilan bagiku ya Allah. Dengan tema khotbah, Yesus diminyaki. Meskipun saat kematian Yesus semakin mendekat, ia tidak mengasingkan diri dari sahabat-sahabatnya dan larut dalam perasaan murung dan sedih. Sebaliknya, ia justru makan dan bercakap-cakap dengan mereka. Kala itu di rumah Simon si Kusta di Betania. Pada waktu itu, ada seorang perempuan yang begitu baik datang mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Perempuan itu mencurahkan seluruh isi buli-buli minyak narwastu itu ke atas kepala Yesus. Namun ada sebagian orang yang hadir saat itu menilai perbuatan itu adalah pemborosan. Mereka berdalih bahwa minyak itu sebaiknya dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kedengarannya mereka punya hati nurani yang luhur karena kepeduliannya kepada orang miskin, walau itu hanya ucapan saja. Namun Tuhan Yesus memberi tanggapan yang berbeda. Di saat mereka gusar dan marah, Yesus justru memuji dan memberi nilai yang tinggi terhadap perbuatan itu, melebihi apa yang dipikirkan mereka dan perempuan itu. Mungkin maksud perempuan itu tidak lebih dari menunjukkan rasa hormatnya yang sangat dalam terhadap Tuhan Yesus di hadapan semua hadirin, serta untuk melengkapi jamuan yang diadakan untuknya kala itu. Namun, Kristus memandangnya sebagai tindakan iman yang besar, maupun sebagai kasih yang besar. Dalam ayat 8 dituliskan, "Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Kematian dan penguburan Kristus merupakan titik terendah dari penghinaan yang harus ditanggungnya. Dan karena itu, ia juga menerima tanda-tanda penghormatan untuk menyambutnya. Supaya hal itu menjadi tanda betapa berharganya di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yesus menyanjung bahwa sepenggal tindakan saleh yang berani dari perempuan ini akan selalu dipuji oleh gereja di segala zaman. Sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga
untuk mengingat dia. Lihat ayat 9. Perempuan yang baik budi ini memang kehilangan minyak yang mahal, tapi ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih mahal dan berharga, yakni nama baik yang akan dikenang di sepanjang masa di seluruh dunia, di mana Injil diberitakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan bergereja, saudara pernah merasa dinilai atau dianggap telah melakukan yang sia-sia atau perbuatan yang keliru, padahal sesungguhnya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, dan jangan gelisah hatimu, tetapi berserulah kepada Tuhan, seperti seruan pemazmur dalam Ogen. Lihat ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Dan lagi pula, saudaraku, ingatlah bahwa penilaian atau pendapat manusia tidak selalu sama dengan penilaian Allah, sekalipun pendapat itu pendapat kebanyakan orang. Sebab penilaian Allah tidak tergantung kepada seberapa banyak orang yang sependapat, tapi tergantung kepada hikmat-Nya yang tak terselami. Dengarlah apa kata Yesus kepada mereka yang marah itu. Orang miskin akan selalu ada bersamamu. Kamu bisa menolong mereka kapan saja kamu mau. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersamamu. Dan perempuan ini sudah melakukan yang terbaik bagiku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah itu adil dan benar dalam perbuatannya. Teruslah berbuat baik dan berseru-seru kepada Tuhan, sebab Ia akan memunculkan kebaikan dan kebenaran, serta keadilan seperti air yang bergulung-gulung dan seperti sungai yang mengalir bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Tetapi apabila saudara adalah tipe manusia yang seringkali memberi penilaian atas perbuatan-perbuatan baik orang lain, hingga gusar dan marah, atau tersenyum-senyum sambil tertawa merendahkan orang lain, berhentilah melakukannya, sebab pemikiran manusia berbeda dengan hikmat Allah. Akan lebih berguna jika saudara memikirkan dan berbuat kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan yang ada, terlebih perbuatan yang memuliakan Tuhan, daripada menilai perbuatan-perbuatan orang lain. Ingatlah bahwa kesempatan tidak selalu ada. Untuk itu, perbuatlah apa yang bisa diperbuat, seperti perempuan itu mengurapi kepala Yesus. Amin.